Kamu tahu nggak? Tukang las kapal bisa gajinya miliaran per tahun, sementara lulusan S1 malah dapat UMR. Kenapa bisa? Karena di dunia kerja yang dibayar mahal itu bukan gelarnya, tapi skillnya, apalagi kalau langka. Jadi kalau kamu bisa kuasai satu bidang secara mendalam, lalu tambah dengan skill lain kayak komunikasi atau leadership, kamu bukan cuma jadi jagoan teknis, tapi juga calon top 1% Indonesia. Mulai dari sekarang, fokus ke satu keahlian, lalu kembangkan, dan gua jamin jalan suksesmu bakal lebih cepat dari yang kamu kira. Pernah nggak kamu dengar cerita tentang tukang las kapal asal Indonesia yang kerja di luar negeri dan bisa dapat gaji miliaran per tahun? Bukan influencer, bukan artis, bukan anak konglomerat, tapi spesialis. Orang yang fokus dan mendalami satu skill sampai benar-benar jago. Bandingkan dengan mereka yang gajinya UMR Jogja, bahkan belum tentu menyentuh 3 juta rupiah sebulan. Ini bukan cuma soal nasib, tapi soal value. Di dunia kerja, semakin langka keahlianmu, semakin mahal hargamu. Di sisi lain, ada tipe orang yang dikenal sebagai generalis. Tahu banyak hal, bisa kerja di mana aja, tapi nggak mendalam di satu bidang. Ibaratnya, mereka seperti Swiss Army knife, serbaguna, tapi tidak unggul di satu sisi tertentu. Jadi generalis itu fleksibel, tapi risikonya adalah tenggelam di tengah kompetisi. Apalagi di zaman sekarang, di mana teknologi dan industri terus berubah cepat, generalis harus terus adaptasi supaya tetap relevan. Tapi tetap saja, secara gaji, mereka sering kalah dari para spesialis yang tahu caranya jual mahal. Pertanyaannya sekarang, kamu pilih jadi yang mana? Jawabannya nggak sesimpel A atau B. Justru, ini panggilan buat kamu untuk berpikir strategis. Mulailah dari menjadi spesialis. Bangun skill yang benar-benar kamu kuasai dan dibutuhkan pasar. Setelah itu, kamu bisa berkembang menjadi generalis, pelajari leadership, komunikasi, bahkan keuangan. Dengan kombinasi ini, kamu bukan cuma kompeten, tapi juga tak tergantikan. Dan ya, inilah kombinasi yang bikin kamu bisa masuk top 1% di negeri ini. Coba kamu pikir, kenapa gaji seorang tukang las kapal atau ahli IT keamanan bisa tembus ratusan juta sampai miliaran per tahun? Padahal kerjaannya bukan tampil di TV, bukan juga viral di medsos. Jawabannya simple, karena mereka langka. Dunia ini butuh orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah teknis yang sangat spesifik. Dan ketika kamu satu dari sedikit orang yang bisa melakukannya, maka kamu bisa menentukan harga. Seperti yang dibilang di buku The Psychology of Money, uang mengalir ke mereka yang punya nilai unik, bukan ke mereka yang hanya ikut-ikutan tren. Spesialis punya keunggulan yang tidak bisa dibantah. Mereka punya jam terbang dan pemahaman mendalam. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa penguasaan level tinggi berasal dari akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Artinya, orang-orang ini sudah bertahun-tahun membangun kompetensi mereka sedikit demi sedikit. Mereka enggak langsung jago, tapi mereka sabar. Dan hasilnya, sekali dapat proyek atau kerjaan, nilainya bisa berkali-kali lipat dari gaji pekerja biasa. Di dunia yang makin kompleks, perusahaan dan industri juga makin butuh spesialis. Bukan cuma untuk menyelesaikan masalah teknis, tapi untuk menciptakan keunggulan. Makanya, spesialis itu suplainya sedikit, demand-nya tinggi. Dan itu artinya gaji mereka otomatis tinggi. Jadi, kalau kamu sedang mempertimbangkan masa depan, mungkin ini saatnya untuk berhenti jadi serba bisa yang B aja dan mulai fokus untuk jadi orang yang benar-benar jago di satu bidang. Tapi gimana dengan generalis? Orang-orang yang serba bisa tapi nggak ahli di satu bidang. Sekilas kelihatan keren, bisa adaptasi di banyak situasi, ngerti banyak hal,
dan luwes banget saat ngobrol di berbagai topik. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena di dunia kerja yang makin kompetitif, perusahaan nggak cuma butuh orang yang tahu sedikit dari segalanya, tapi mereka cari orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan mendalam. Dan sayangnya, generalis sering dianggap kurang tajam dalam hal eksekusi. Banyak anak muda sekarang terjebak jadi generalis karena terlalu sering loncat minat. Hari ini belajar desain, besok copywriting, lusa mau jadi YouTuber, terus tertarik kripto. Tapi enggak ada yang benar-benar dimaksimalkan sampai expert. Akibatnya, mereka jadi kayak buffet. Banyak pilihan, tapi enggak ada rasa yang kuat. Dalam Good Habits, Bad Habits, Wendy Wood bilang bahwa kita sering bikin keputusan bukan berdasarkan niat jangka panjang, tapi kebiasaan instan yang memuaskan ego sesaat. Jadi, generalis bukan berarti salah, tapi kalau nggak hati-hati, bisa bikin kamu stuck di zona tengah, nggak jadi ahli dan juga nggak spesial. Apalagi saat perubahan teknologi dan industri datang, para generalis yang nggak punya core skill bisa dengan cepat tergantikan. AI, otomasi, dan software canggih perlahan menggantikan pekerjaan permukaan yang bisa dikerjakan siapa saja. Jadi, meskipun generalis punya keunggulan adaptasi, tetap perlu strategi jangka panjang. Karena kalau kamu nggak punya sesuatu yang benar-benar bernilai, dunia enggak akan memberi tempat buat kamu. Tapi jangan salah, justru disinilah letak peluang emas. Ketika seorang spesialis yang udah punya keahlian teknis yang tajam, mulai mengembangkan soft skill seperti komunikasi, manajemen tim, atau leadership, maka dia akan naik level. Bayangkan seorang dokter yang juga jago public speaking, atau programmer yang juga paham strategi bisnis. Mereka bukan cuma ahli, tapi juga mampu menggerakkan orang lain, memimpin proyek, bahkan membangun perusahaan sendiri. Ini bukan angan-angan, tapi sudah terbukti di banyak industri. Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa perubahan besar datang dari penumpukan kebiasaan kecil yang saling mendukung. Nah, saat kamu membentuk kebiasaan baru, seperti belajar bicara di depan umum, mengelola waktu, atau negosiasi, kamu sedang memperluas zona pengaruhmu. Dari yang tadinya cuma pekerja teknis, kamu pelan-pelan berkembang jadi sosok yang dipercaya memimpin. Ini lompatan yang nggak bisa didapat hanya dengan ilmu teknis saja. Dan kabar baiknya, di era sekarang, kamu bisa belajar semua itu secara mandiri. Kursus online ada di mana-mana. Komunitas belajar terbuka lebar. Podcast, buku, dan kelas webinar bisa kamu akses kapan saja. Jadi, kamu nggak harus memilih antara jadi spesialis atau generalis. Justru, kamu bisa jadi keduanya. Spesialis di satu bidang, tapi juga fleksibel dan punya soft skill yang bikin kamu tahan banting, tahan perubahan, dan siap jadi top 1% di generasimu. Nah, setelah kamu tahu pentingnya gabungan spesialisasi dan soft skill, sekarang waktunya kamu buka mata. Untuk masuk golongan top 1% di Indonesia secara penghasilan, kamu nggak butuh jadi sultan. Berdasarkan data yang ada, kamu hanya butuh penghasilan sekitar 13 sampai 15 juta rupiah per bulan. Iya, kamu nggak salah baca. Jumlah itu mungkin terlihat besar bagi yang masih di UMR, tapi bukan hal mustahil kalau kamu bangun skill yang nggak pasaran dan dibutuhkan. Masalahnya, banyak anak muda yang kejebak dalam pola pikir. Yang penting kerja dulu deh, gaji kecil nggak apa-apa. Padahal, kalau kamu terus bertahan di pekerjaan yang nggak bikin skill kamu berkembang atau nggak kasih kamu nilai tambah, kamu bisa stagnan bertahun-tahun. The Psychology of Money menekankan bahwa kekayaan bukan cuma soal penghasilan besar,
tapi soal pengambilan keputusan cerdas dan konsistensi kebiasaan keuangan. Artinya, penghasilan 15 juta bisa jadi awal yang cukup, asal kamu punya arah dan strategi. Jadi, daripada pasrah dengan realita UMR dan ngeluh tiap tanggal tua, kenapa nggak mulai fokus membangun skill yang bisa membuka pintu ke penghasilan 2 sampai 3 kali lipat dari sekarang? Bahkan, kalau kamu punya satu keahlian yang dicari, ditambah kemampuan komunikasi dan berpikir strategis, kamu bisa naik ke posisi yang jauh lebih dihargai. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara status sosial dan pengaruh. Gaji besar itu bukan cuma buat orang pintar, tapi buat orang yang pintar mengambil langkah. Kalau kamu udah mulai mikir, oke, gua pengen penghasilan top 1%, terus jalannya kayak gimana? Ini dia langkah konkret yang bisa kamu tempuh. Semuanya dimulai dari satu keputusan penting. Pilih satu bidang yang kamu minati dan punya potensi jangka panjang. Setelah lulus SMA, lanjut kuliah di jurusan tersebut. Jangan sekadar kuliah biar punya gelar, tapi benar-benar niat belajar dan bangun pondasi skillmu di situ. Lalu lanjutkan ke S2 dan, kalau bisa, S3 di bidang yang sama. Di titik ini, kamu sudah jauh melampaui mayoritas orang seusiamu dalam hal keahlian. Kalau semuanya berjalan lancar, kamu bisa menyelesaikan S3 di usia sekitar 30-an. Bahkan, kalau agak mundur pun, kamu tetap punya waktu panjang untuk menikmati hasilnya. Kenapa penting jadi spesialis level tinggi? Karena dunia menghargai orang yang tahu segalanya tentang satu hal, bukan yang tahu sedikit tentang semuanya. Dan ketika kamu sampai di tahap ini, kamu sudah jadi aset berharga untuk industri, institusi, bahkan negara. Dalam Atomic Habits, ini adalah buah dari kebiasaan konsisten, disiplin, dan fokus yang dipupuk bertahun-tahun. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tambahkan senjata-senjata penting lain, belajar manajemen, public speaking, leadership, bahkan literasi keuangan. Disinilah kamu mulai berubah dari seorang pakar jadi pemimpin. Dari orang yang mengerjakan sesuatu, jadi orang yang menggerakkan banyak hal. Inilah titik di mana kamu bukan cuma jadi orang kaya, tapi juga jadi orang yang berpengaruh. Dan semua itu bukan hasil sulap, tapi hasil dari perjalanan panjang dengan arah yang jelas dan strategi yang terukur. Tapi hati-hati, karena jadi spesialis pun ada jebakannya. Banyak orang yang sudah merasa nyaman setelah punya gelar tinggi dan posisi keren, lalu berhenti belajar. Mereka pikir, ilmu gue udah cukup, atau gue udah expert, ngapain repot-repot belajar hal lain? Padahal, justru disinilah titik kritisnya. Ketika dunia berubah, teknologi maju, industri bergeser, kebutuhan pasar berubah, spesialis yang stagnan bisa jadi usang. Ingat, keahlian yang hebat hari ini bisa jadi tidak relevan 5 tahun ke depan kalau kamu nggak terus upgrade diri. Good Habits, Bad Habits dari Wendy Wood menjelaskan bahwa otak kita cenderung mencari zona nyaman dan menghindari perubahan. Jadi wajar kalau banyak orang sukses yang akhirnya malas belajar hal baru. Tapi justru karena itulah kamu harus melatih diri untuk fleksibel. Spesialis yang nggak update skill bisa tergantikan oleh AI, otomatisasi, atau bahkan oleh generasi baru yang lebih cepat dan haus belajar. Maka kuncinya adalah terus membangun kebiasaan belajar ulang, unlearn and relearn, meski kamu udah di puncak. Karena di era sekarang, bukan cuma keahlian yang bikin kamu bertahan, tapi kemampuan untuk terus berkembang. Kamu bisa aja hebat di satu masa, tapi kalau kamu menolak berubah, kamu akan ditinggal. Spesialis yang visioner adalah mereka yang terus belajar ilmu baru, melatih soft skill, dan memahami arah industri.
Mereka bukan cuma punya ilmu, tapi juga punya intuisi dan fleksibilitas. Dan mereka inilah yang akan terus relevan, terus dicari, dan terus naik ke puncak, bahkan saat yang lain mulai turun. Nah, disinilah generalis bisa masuk dan unjuk gigi. Ketika perubahan terjadi dengan cepat dan dunia butuh pemikiran lintas disiplin, para generalis bisa jadi jembatan antara banyak bidang. Mereka mungkin nggak sedalam spesialis dalam satu topik, tapi mereka unggul dalam menghubungkan titik-titik, mengintegrasikan ide, membaca tren, dan menyusun strategi besar. Inilah kenapa banyak CEO, founder startup, atau pemimpin organisasi justru punya latar belakang generalis. Mereka tahu sedikit tentang banyak hal, dan itu justru membuat mereka bisa mengatur orang-orang yang lebih jago dari mereka. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel menulis bahwa bertahan dalam jangka panjang bukan soal jadi paling pintar, tapi soal jadi paling adaptif. Dan adaptasi adalah keahlian utama para generalis. Mereka terbiasa belajar cepat, menyesuaikan diri, dan melihat peluang di berbagai arah. Ketika satu industri lesu, mereka bisa pivot. Ketika satu skill usang, mereka bisa geser ke skill lain yang lagi naik daun. Generalis itu seperti air, bentuknya bisa berubah sesuai wadah, tapi tetap berguna dimanapun. Jadi, walaupun kamu merasa nggak punya satu keahlian yang benar-benar dalam banget, bukan berarti kamu kalah start. Justru kamu bisa menang dengan menjadi penghubung, pemikir sistem, dan pelaksana lintas disiplin. Kuncinya adalah, jangan cuma jadi generalis yang asal tahu, jadilah generalis yang strategis. Gabungkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan belajar cepat, dan naluri untuk membaca tren. Dan kalau kamu bisa menambahkan 1 atau 2 spesialisasi ke dalam arsenalmu, kamu bukan lagi pemain cadangan, tapi jadi tokoh kunci di arena kompetisi zaman sekarang. Nah, kalau kamu ingin strategi paling solid untuk sukses jangka panjang, mulailah dari spesialisasi, lalu bertumbuh menjadi generalis. Ini bukan cuma ideal di atas kertas, tapi juga terbukti jadi jalur tercepat menuju posisi elit di dunia kerja maupun bisnis. Kenapa mulai dari spesialis? Karena dunia menghargai kedalaman. Ketika kamu dikenal jago di satu hal, kamu punya identitas, kamu punya nilai jual. Orang akan datang padamu karena mereka tahu kalau soal ini dia ahlinya. Tapi berhenti di situ aja nggak cukup. Setelah kamu punya satu fondasi kuat, kamu mulai memperluas diri, belajar ilmu-ilmu pelengkap seperti manajemen, komunikasi, pemasaran, psikologi, bahkan storytelling. Disinilah kamu mulai berkembang jadi generalis strategis, bukan cuma eksekutor, tapi juga pemikir. Kamu nggak cuma tahu bagaimana caranya, tapi juga tahu kenapa itu penting dan bagaimana menghubungkannya dengan gambaran besar. Ini yang bikin kamu beda dari 90% orang di luar sana. Dengan pendekatan ini, kamu jadi pribadi yang fleksibel dan punya kedalaman. Kamu bisa bicara dengan spesialis dari berbagai bidang karena kamu ngerti prinsip dasarnya. Tapi kamu juga bisa berpikir luas dan merancang strategi yang menyatukan semuanya. Dan ini yang dicari dunia sekarang. Orang yang bisa menyelesaikan masalah kompleks, melintasi batas disiplin, dan memimpin perubahan. Dengan jadi spesialis dulu lalu berkembang jadi generalis, kamu bukan cuma relevan, kamu tak tergantikan. Tapi bagaimana kalau kamu merasa sudah terlanjur salah arah? Misalnya, kamu kuliah di jurusan yang katanya enggak jelas atau enggak punya prospek besar. Tenang, kamu enggak sendirian. Banyak orang sukses hari ini justru berasal dari latar belakang yang sama sekali enggak relevan dengan pekerjaannya sekarang. Kuncinya bukan di jurusannya,
tapi bagaimana kamu merespons dan bangkit. Daripada menyesal, lebih baik kamu mulai dengan mengakui posisi sekarang dan mengambil langkah kecil yang bisa membuka arah baru. Contohnya, seperti cerita yang sering muncul dari para entrepreneur atau profesional yang dulunya kuliah filsafat, sosiologi, bahkan seni rupa, tapi sekarang jadi founder startup, investor, atau eksekutif. Apa rahasianya? Mereka belajar ulang di luar kampus. Mereka ikut kelas online, magang, atau bahkan mulai proyek kecil-kecilan yang akhirnya mengubah arah hidup mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Atomic Habits, kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih kuat dibanding keputusan besar yang jarang dijalankan. Jadi, daripada terus merasa tertinggal karena jurusanmu bukan STEM atau bisnis, lebih baik kamu mulai dari sekarang. Pilih satu skill yang relevan dan kamu minati, lalu pelajari secara mandiri. Dunia sekarang lebih menghargai kemampuan nyata daripada sekadar gelar. Dan percayalah, kamu bisa mengubah kuliah yang nggak jelas jadi modal kuat asalkan kamu punya niat belajar dan keberanian untuk mulai dari awal. Karena hari ini, kamu punya akses ke ilmu apapun. Yang kamu butuhkan cuma komitmen untuk nggak menyerah. Dan kalau kamu merasa belum tahu harus mulai dari mana, tapi punya banyak waktu luang, justru itu kesempatan emas. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya waktu, tapi karena nggak tahu cara memanfaatkannya. Saat kamu gabut, bukan berarti waktunya buat scroll TikTok seharian atau rebahan sambil overthinking masa depan. Justru itulah waktu paling strategis untuk upgrade diri. Ambil kelas online, baca buku, ikut webinar, atau bahkan mulai proyek kecil seperti blog, channel YouTube, atau jualan digital. Ingat, Atomic Habits mengajarkan bahwa perubahan besar bukan soal motivasi besar, tapi soal konsistensi kecil. Belajar 30 menit per hari tentang digital marketing, desain, coding, atau bahkan public speaking bisa jadi batu loncatan besar setelah beberapa bulan. Kamu nggak perlu langsung jago. Cukup lebih tahu dari orang rata-rata, dan itu sudah jadi nilai tambah. Bahkan soft skill, seperti cara berpikir kritis, empati, dan kemampuan menyampaikan ide adalah aset yang dibentuk lewat aktivitas kecil yang bernilai, bukan lewat rebahan kosong. Kalau kamu bisa memanfaatkan masa gabut ini untuk menanam skill dan wawasan, percayalah, dalam 6 bulan ke depan, kamu akan jauh lebih unggul dibanding mereka yang masih stuck di siklus besok aja deh. Orang yang berkembang bukan yang paling sibuk, tapi yang paling pintar mengelola waktu. Karena pada akhirnya, waktu yang kamu anggap sepele hari ini bisa jadi tiket masa depan yang kamu impikan. Dan dari semua hal yang sudah kita bahas, mulai dari pentingnya spesialisasi, risiko jadi generalis, hingga memanfaatkan waktu luang, satu kesimpulan paling kuat yang bisa kamu ambil adalah ini. Jadilah spesialis yang serba bisa. Dunia butuh orang yang jago di satu bidang, tapi juga cukup luas untuk memahami banyak perspektif. Orang seperti ini bukan cuma dicari, tapi diperebutkan. Mereka bisa kerja di mana saja, punya daya tawar tinggi, dan kalaupun jadi pengusaha, mereka bisa bawa tim, produk, dan visi ke level yang lebih tinggi. Gambaran idealnya seperti ini. Kamu ahli di satu hal, misalnya desain produk, psikologi, atau pemrograman. Tapi kamu juga ngerti marketing, bisa ngomong di depan umum, paham strategi, dan punya wawasan bisnis. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah hasil dari pola belajar fokus dulu, lalu melebar pelan-pelan. Bahkan dalam Atomic Habits dan Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa manusia bisa membentuk identitas baru lewat pengulangan tindakan kecil yang diarahkan dengan sadar. Artinya, kamu bisa menciptakan versi dirimu yang ideal
asalkan konsisten dan punya niat tumbuh. Jadi, kalau kamu merasa bingung harus mulai dari mana, saran terbaiknya simpel. Pilih satu hal, tekuni sampai kamu benar-benar ahli. Lalu perlahan buka cakrawala. Belajar ilmu baru yang mendukung. Saat itulah kamu akan jadi sosok langka. Punya kedalaman dan punya fleksibilitas. Dan saat kamu sampai di titik itu, gaji 15 juta per bulan bukan lagi target yang kelihatan tinggi. Kamu bahkan bisa melampauinya. Karena kamu bukan cuma pemain, kamu jadi penggerak utama. Selamat datang di jalur menuju 1% teratas Indonesia.